Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah Sabat kita kembali akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Elohim, yang pada malam hari ini akan berbicara tentang jangan takut tidak di-rapture atau tidak diangkat kalau bla 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 bla. Nah, bla 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 dan titik-titiknya ini apa? Nanti kita akan sampai ke sana, Saudara. Sekarang kita akan bersama-sama membuka kitab suci kita terlebih dahulu. Di dalam kitab Yohanan atau kitab Yohanes pasal ke-14, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saudara, saya akan membacakan ayat-ayat ini. Nanti saya minta saudara simak ayat ini dengan sungguh-sungguh dan baik-baik. Karena ayat-ayat ini satu ayat-ayat yang sangat bagus, saudara. Ini satu ayat yang saya katakan sangat menenteramkan hati kita dan membuat kita sejahtera di tengah-tengah tuduhan-tuduhan atau ancaman-ancaman yang sekarang ini banyak mengintimidasi orang yang katanya tidak akan di-rapture kalau tidak ini itu. Saya akan bacakan untuk saudara. Saudara simak baik-baik. Yohanan 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, di situ dikatakan, jangan biarkan jantung hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Amin. Dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku Yesua datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun atau kita pun akan berada. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui, akhir-akhir ini kita banyak mendengar pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan keselamatan. Tetapi yang disayangkan saudara, pernyataan-pernyataan tersebut atau statement-statement tersebut itu bukannya menciptakan damai sejahtera, tapi justru membuat banyak orang tidak sejahtera. Bahkan tidak hanya membuat orang tidak sejahtera, saudara. Tetapi saya perhatikan juga membuat orang itu menjadi ketakutan. Dan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan keselamatan tersebut, itu bukan dikatakan oleh orang yang tidak percaya Bapak Yahweh. Tapi satu statement-statement yang berkaitan dengan keselamatan tersebut itu juga dikatakan oleh orang yang juga percaya Bapak Yahweh. Sehingga bisa dikatakan saudara, waktu-waktu ini saya dan Pak Lukas itu harus meluruskan pernyataan-pernyataan tersebut. Dan selain meluruskan, saya dan Pak Lukas juga harus mengembalikan ke porsi kitab suci yang sebenarnya, supaya saudara yang mendengar statement atau pernyataan-pernyataan tersebut itu tidak kebingungan dan tidak ketakutan lagi. Karena saya perhatikan saudara, ketika ada orang yang mengatakan atau memberi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan keselamatan ini, rupanya seperti yang saya katakan di depan tadi. Pernyataan-pernyataan tersebut itu bukannya mendatangkan damai sejahtera, tetapi justru membuat orang tidak sejahtera. Seharusnya kalau kita berbicara tentang keselamatan, nuansanya itu sukacita atau menakutkan, saudara? Harusnya sukacita. Tetapi saya perhatikan, dan ini terbukti dengan banyaknya WhatsApp atau telepon yang masuk ke saya dan juga kepada Pak Lukas, yang nadanya itu ketakutan dan khawatir dengan
pernyataan-pernyataan dari seseorang yang berkaitan dengan keselamatan. Pak, apa benar katanya kalau saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, maka saya tidak akan di-rapture. Nah, kira-kira nadanya seperti itu, saudara. Kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatirannya. Maka waktu-waktu ini, saudara, saya dan Pak Lukas itu harus meluruskan dan mengembalikan lagi ke porsinya kitab suci, supaya orang yang mendengar pernyataan-pernyataan tersebut itu tidak kebingungan dan tidak ketakutan lagi. Dan saya yakin saudara pasti tahu siapa orangnya yang akhir-akhir ini sering membuat pernyataan-pernyataan tersebut. Dan kalau kita perhatikan nada dari statement atau pernyataan tersebut, itu sangat terdengar jelas seperti orang yang sedang menakut-nakuti. Kalau saudara tidak begini, saudara tidak begitu, saudara tidak akan di-rapture. Katanya seperti itu. Kalau saudara tidak begini dan tidak begitu, nanti saudara tidak akan selamat. Saudara tidak akan diangkat. Saudara akan ditinggal dan akan masuk dalam zamannya anti-Hamasyah. Nah, kira-kira bunyinya seperti itu, saudara, kata-katanya. Sekalipun mereka mengemas atau membahasakan kata-kata mereka yang nadanya menakut-nakuti itu dengan kata-kata warning atau peringatan. Ya, jadi kira-kira kata-katanya seperti itu. Kalau saudara tidak begini, tidak begitu, nanti saudara tidak akan diselamatkan, saudara tidak akan di-rapture, dan saudara akan ketinggalan dan masuk dalam zamannya anti-Hamasyah. Jadi kira-kira kata-katanya seperti itu, saudara. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan sampai ke sana. Tetapi kata-kata itu mereka kemas, mereka bahasakan dengan satu bahasa yang disebut dengan warning atau peringatan. Tetapi saya yakin, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang punya hikmat itu pasti bisa membedakan dan pasti juga bisa merasakan mana yang betul-betul sebuah warning atau peringatan dan mana yang warning atau peringatan yang sebetulnya itu cuma sebuah cara untuk menakut-nakuti orang. Nah, untuk itu saudara, malam ini saya akan mengajak saudara untuk melihat tidak begini, tidak begitunya itu apa? Yang membuat orang itu katanya tidak akan di-rapture atau tidak akan diangkat atau diselamatkan kalau orang itu tidak mengikuti, bisa dikatakan, aturan main mereka. Yang katanya kalau tidak melakukan begini dan tidak melakukan begitu, katanya tidak akan diselamatkan. Dan nantinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap saudara yang mendengarkan firman ini dari mana saja, nantinya setelah saudara mendengarkan firman ini, saudara tidak usah takut lagi dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Saudara tidak usah merasa terdoktrin, saudara tidak usah merasa terintimidasi, saudara tidak usah bingung, dan saudara tidak usah ketakutan lagi dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Yang pertama, yang tidak perlu kita takuti, yang beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan di tempat ini adalah bahwa jangan takut kalau kita tidak di-rapture, kalau kita tidak perjamuan kudus setiap hari. Jangan takut tidak di-rapture atau tidak diangkat atau tidak diselamatkan kalau kita tidak perjamuan kudus setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan membahas ini panjang lebar, saudara. Karena saya sudah pernah menyampaikan di tempat ini secara lengkap. Kalau saudara ingin melihat penerangannya yang lebih lengkap, barangkali ada di antara saudara yang belum mengikuti, saudara buka YouTube Kehilat kita saja. Ya, saya tidak akan membahas ini panjang lebar.
Tetapi sekali lagi saudara, di sini saya hanya ingin mengajak saudara untuk merenungkan. Betulkah kalau kita itu tidak perjamuan kudus setiap hari, betulkah nantinya kita tidak akan di-rapture? Kira-kira betul atau tidak saudara? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena Yesua yang akan mengangkat kita nantinya tidak pernah mengatakan bahwa perjamuan kudus itu syaratnya rapture. Tidak. Perjamuan kudus itu satu sarana untuk kita mengenang akan kematian dan penderitaan yang Yesua alami. Artinya ketika kita makan roti dan minum anggur, di situ kita itu dikasih tahu, ketika kamu makan roti dan minum anggur, itu jangan hanya makan begitu saja. Tetapi ketika kamu makan roti dan minum anggur, saat itu ingatlah bahwa di waktu yang sama dulu, Yesua Tuhanmu, Tuhan kita, yang pertama dia pernah dikhianati, dia pernah disiksa, dan dia pernah mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sekali lagi, yang menebus dan menghapus setiap dosa kita, ya sekali lagi yang menghapus dosa kita itu bukan perjamuan kudus. Yang menebus jiwa kita dan menghapus dosa kita itu apanya Yesua? Darahnya Yesua yang ngocor keluar dari lambung Yesua bersama dengan air. Kalau saudara perhatikan, yang keluar itu tidak cuma darah tetapi juga apa? Air. Air itu simbol kehidupan dan darah itu juga simbol kehidupan. Jadi ini artinya air dan darah ini penebusan jiwa melalui darah dan air, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan darah itulah, darah Yesua itulah yang menghapus setiap dosa-dosa kita. Karena apa? Saya katakan yang menghapus dosa-dosa kita itu darah Yesua. Karena konsep Torah itu kembali terulang pada zamannya Yesua. Dulu kalau orang berbuat dosa dan dia mau minta diampuni, dia mesti bawa apa? Seekor anak domba. Lalu anak domba itu akan diserahkan kepada Kohen Gadol atau imam besar. Nanti imam besar itu akan menyembelih domba tersebut, lalu darah domba itu akan diciprat-cipratkan di atas tutup pendamaian yang disebut dengan kaporet. Lalu ketika Yesua muncul, rupanya konsep Torah ini terulang kembali. Nah tadi begitu orangnya sudah bawa anak dombanya disembelih, darahnya diciprat-cipratkan di atas kaporet atau tutup pendamaian di tengah-tengah kerubim. Saat itu dosanya orang itu sudah diampuni atau tidak saudara? Diampuni, sudah diampuni ketika darah binatang domba yang dia bawa itu sudah diciprat-cipratkan di atas kaporet atau tutup pendamaian. Artinya dia sudah didamaikan. Nah kalau sudah didamaikan berarti sudah diapakan? Diampuni, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah rupanya konsep ini terulang kembali pada zamannya Yesua. Ketika Yesua mati di kayu salib, darah dan air yang keluar dari lambungnya itu ngocor turun ke kakinya, lalu turun ke kayu salib yang ditancapkan di Bukit Tengkorak itu. Dan saat itu ketika Yesua disalib, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Sehingga tanah tempat salib Yesua ditancapkan, tanahnya itu retak. Dan darah itu mengalir terus ke bawah ke tanah yang ternyata tepat di bawah salib Yesua. Di situ ada tabut perjanjian. Dan darah Yesua juga kembali menetes di atas tutup pendamaian atau di atas kaporet. Berarti yang menghapus dosa kita itu perjamuan kudus atau darah Yesua, saya tanya. Darah Yesua, gitu loh, bukan perjamuan kudus ya.
Kalau perjamuan kudusnya yang dikultuskan, ini justru akan menghapus karya penghapusan dosa melalui darahnya Yesua. Sehingga ketika orang bepergian kemana-mana, yang selalu ada di tasnya, di dompetnya itu apa? Roti sama anggur. Terus nanti kalau ada orang kesurupan, kasih roti anggur. Kalau ada orang sakit, kasih roti sama anggur. Sudah roti sama anggurnya salah, dibawa-bawa lagi. Roti sama anggurnya kan keliru. Yang selalu dibawa apa? Apakah roti tidak berarti? Bukan. Hosti. Gitu loh. Sedangkan hosti itu ada unsur penyesatannya. Yang ada tulisannya IHS, Isis, Horus, dan Set. Itu nama dewa-dewanya bangsa Mesir. Anggurnya kok salah di mana? Salahnya itu karena anggurnya bukan anggur perasan dari buah langsung. Tapi anggur yang sudah terfermentasi gitu loh. Karena anggur itu anggur kemasan. Nah itu keliru. Kenapa saya katakan anggur yang kemasan itu keliru? Karena darah Yesua itu bukan darah fermentasi. Tapi darah apa? Segar. Gitu loh, yang ngocor itu darah segar. Bukan darah sing wis pirang-pirang dino di sini. Ngawur ya. Jadi kalau disimbolkan pakai anggur fermentasi, benar atau salah? Salah. Maka yang benar itu pakainya anggur perasan. Ya, air anggur perasan dari buahnya langsung. Lah kalau perjamuan jemaatnya buahnya kesel, meresik, ya enggak apa-apa. Yang penting kita mengikuti kitab suci yang benar seperti apa gitu loh saudara ya. Jadi itu kata kuncinya paling gampang. Nah sehingga ketika orang mengkultuskan perjamuan kudusnya kemana-mana yang dibawa apa? Roti sama anggur, hosti sama anggur. Ya kan? Terus nanti begitu ada orang yang sembuh, kesaksiannya apa saudara? Tahu enggak? Aku itu sembuh setelah perjamuan kudus. Berarti yang dikultuskan, yang menyembuhkan siapa itu? Perjamuan kudusnya, bukan Yesuannya, kan begitu. Nah itu salahnya di situ. Itulah yang saya sebut dengan ketika yang dikultuskan itu perjamuan kudusnya. Sebetulnya di situ orang tanpa mereka sadari, mereka sedang menghapus karya penghapusan dosa melalui darah. Sehingga ketika orang sakitnya disembuhkan, ketika ditanya orang, nah kamu kok bisa sembuh? Bagaimana? Karena kemarin aku habis perjamuan kudus. Ini banyak loh saudara. Orang yang mengatakan seperti itu. Yang mengatakan setelah mengikuti ritual Holy Communion setiap hari atau perjamuan kudus setiap hari. Banyak mulut mereka yang latah seperti itu. Ini terbukti dari kesaksian-kesaksiannya yang dikatakan. Wong aku itu sakit, tapi setelah aku perjamuan kudus, aku sembuh. Nah, berarti secara tidak langsung sedang mengatakan yang menyembuhkan itu darah Yesua, nama Yesua atau kuasa nama Yesua atau perjamuan kudusnya, saya tanya. Perjamuan kudusnya, disitulah orang itu tanpa disadari sedang menghapus karya penghapusan dosa melalui darah Yesua. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memang tidak akan membahas ini panjang lebar. Saya hanya ingin mengajak saudara untuk kembali merenungkan. Betulkah perjamuan kudus itu syaratnya rapture? Tentu saja tidak. Karena Yesua yang akan mengangkat kita suatu hari kelak ke awan-awan kemuliaannya. Yesua tidak pernah mengatakan bahwa perjamuan kudus itu syaratnya rapture. Jadi kalau saudara masih mendengar ada orang yang mengatakan perjamuan kudus itu syaratnya rapture atau syaratnya pengangkatan. Sekali lagi saya memberitahu saudara tidak perlu terdoktrin dan saudara tidak usah ketakutan. Amin. Tidak usah terdoktrin dan tidak usah ketakutan. Jadi tidak perjamuan kudus setiap hari itu akan membuat kita tetap di rapture. Amin. Asal apa? Asal sampai kedatangan Yesua nanti, meterai kita itu tetap apa ini?
nama Yahweh dan Yesua. Jangan diganti meterai yang lain. Lalu asalkan sampai di kedatangan Yesua nanti kita tetap mencintai dan menjadi pelaku Torah sesuai kitab Matius 7 ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Di situ Yesus sudah memberitahu dengan jelas, bukan orang yang teriak-teriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi yang melakukan apa? Kehendak Bapakku. Dan kita sudah diberitahu melalui pola Ibrani bahwa kehendak itu ternyata apa? Torah yang harus kita lakukan. Dan saya yakin sekalipun kita tidak perjamuan kudus setiap hari, kita pasti akan tetap di rapture asal pola kehidupan kita itu bisa sesuai kitab Romi pasal ke-8 ayat yang pertama, yaitu pola kehidupan yang seturut dengan kehidupan roh, bukan menuruti kedagingan kita. Saya yakin saudara, 3 hal ini bisa kita lakukan. Tidak usah kita perjamuan kudus setiap hari, saudara dan saya, kita pasti akan di rapture. Jadi sekali lagi, tidak usah takut dan tidak usah terdoktrin dengan pengajaran yang dikatakan tidak akan di rapture kalau tidak perjamuan kudus setiap hari. Ini yang pertama, yang tidak perlu kita takuti saudara. Kemudian yang kedua, kita jangan juga takut tidak di rapture kalau tidak bahasa roh, atau tidak speak in tongue, atau tidak berbahasa lidah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti perjamuan kudus yang bukan syaratnya keselamatan, speak in tongue atau bahasa lidah itu juga bukan syaratnya keselamatan. Sekali lagi, sama seperti perjamuan kudus yang bukan syaratnya keselamatan, bahasa lidah atau speak in tongue itu juga bukan syaratnya keselamatan. Kita mesti ingat saudara, waktu itu karunia bahasa lidah itu diberikan oleh Roh HaKodes itu kepada semua orang yang ada di loteng Yerusalem. Di mana pada waktu itu, kalau saudara ingat, orang-orang yang ada di loteng Yerusalem, mereka saat itu sedang kepenuhan Roh Kudus. Dan tujuan mereka saat itu dikasih karunia bahasa lidah, itu supaya apa saudara? Supaya semua orang yang ada di loteng Yerusalem itu tahu bahwa mereka ketika mereka semua saat itu sedang berbicara, pembicaraan mereka itu sebetulnya sedang memuliakan Elohim, sedang memuliakan Bapak Yahweh. Begitu loh saudara. Ya, jadi ketika Roh Kudus mencurahkan karunia bahasa lidah saat itu Roh Kudus punya tujuan supaya orang-orang yang ada di loteng Yerusalem itu ngerti bahwa ketika mereka sedang berbicara, pembicaraan mereka itu arahnya sama, yaitu sama-sama memuliakan siapa? Bapak Yahweh. Jadi waktu itu saudara ceritanya, orang-orang yang ada di loteng Yerusalem, ketika Roh Kudus dicurahkan itu orang-orang yang datang dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Namanya saja suku, bangsa, dan bahasa, mesti bahasanya bisa dipastikan sama atau tidak saudara? Tidak sama. Karena yang datang saat itu pada saat perayaan Syavuot untuk memperingati turunnya Torah yang digenapi dengan pencurahan Ruach HaKodes, yang datang di loteng Yerusalem itu tidak hanya orang-orang dari satu suku, bangsa, bahasa yang sama, tapi orang-orang dari suku, bangsa, dan kaum apapun dengan bahasanya masing-masing itu datang ke loteng Yerusalem, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan waktu itu saudara, ketika mereka sedang berbicara, mereka itu bicara dengan bahasanya masing-masing. Tapi waktu itu orang lain yang bahasanya tidak sama dengan bahasa mereka, itu bisa tahu apa yang mereka sedang
bicarakan. Dan yang sedang mereka bicarakan itu arahnya sama, yaitu sama-sama memuliakan Bapa Yahweh. Begitu loh saudara ya. Cuman kalau tidak dikasih karunia bahasa lidah, maka orang-orang dari bangsa yang lain dengan bahasa yang lain juga, itu tidak akan tahu ini orang sedang ngomong apa, gitu loh. Nah, orang itu sedang ngomong apa, enggak ngerti. Tetapi dengan karunia bahasa lidah itu sekarang orang yang bahasanya bukan bahasa aslinya itu bisa ngerti bahwa ternyata ketika mereka sedang bersama-sama bicara, ternyata pembicaraannya itu arahnya sama, yaitu sama-sama memuliakan Bapa Yahweh. Coba kita baca ayatnya. Dari kitab Maaseh Haslihim atau Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Ayatnya cukup panjang, saudara perhatikan baik-baik. Saya kasih tanda dulu. Maaseh Haslihim pasal kedua ayat yang pertama. Dan ketika hari Syafuot atau Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh HaKodes. Dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang sama atau berbeda itu? Berbeda. Seperti yang terus-menerus Ruah berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Dan ketika itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Kenapa kok orang-orang Yahudi yang ada dari kolong langit ini sedang berdiam di Yerusalem, saudara? Ada yang tahu? Jawabannya itu di kitab Devarim atau Ulangan pasal 16 ayat 16. Di mana seluruh laki-laki orang Israel, laki-lakinya yang tersebar ke seluruh penjuru belahan dunia ini, pada 3 hari raya besar tahunan, itu harus pulang ke Israel, harus mudik gitu loh. Ya, yang pertama hari raya apa? Roti tidak beragi. Yang kedua disebut hari raya 7 pekan atau 7 minggu atau Syafuot atau Pentakosta. Dan yang ketiga harus mudik pulang ke Israel itu pada hari raya Sukot atau Pondok Daun. Maka di situ dikatakan apa? Kan tadi di ayat yang pertama dikatakan apa? Dan ketika hari apa itu? Pentakosta atau Syafuot tiba. Maka di ayat yang kelima, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Artinya pulang semua ke Yerusalem. Dan ketika terjadi bunyi itu, kumpulan orang itu datang bersama dan bingung. Karena mereka terus mendengar setiap orang masing-masing berbicara dalam bahasa apa? Mereka sendiri. Dan mereka semuanya takjub dan kagum sambil berkata seorang terhadap yang lain. Lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semuanya adalah orang-orang Galilea? Tetapi bagaimana mungkin kita mendengar mereka masing-masing dalam bahasa apa itu? Bahasa kita sendiri di mana kita telah dilahirkan. Orang-orang Parsia dan Media dan Elam dan orang-orang yang berdiam di Mesopotamia, Yudea dan juga Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan juga Pamfilia, Mesir dan bagian-bagian Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan para pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun para proselit, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab, kita mendengarnya dalam bahasa apa itu? Kita sendiri sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim atau mengenai Bapa Yahweh. Jadi dari sini saudara, saya yakin sekarang kita bisa mengerti dan kita bisa menangkap bahwa speak in tongue atau bahasa lidah yang orang seringkali juga sebut dengan bahasa roh, itu sama seperti halnya keselamatan itu sendiri yang adalah karunia atau anugerah. Cuman bedanya
kalau keselamatan itu anugerah yang diberikan kepada semua orang, dan ketika orang mau menerima Bapa Yahweh dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang itu akan diselamatkan. Sedangkan kalau bahasa lidah itu karunia yang tidak diberikan kepada semua orang. Tidak semua orang diberi karunia ini. Itu bedanya antara kasih karunia dengan, bedanya bahasa lidah dengan keselamatan. Tapi sama seperti halnya keselamatan dan bahasa lidah, itu sama-sama sebuah apa saudara di situ? Sebuah karunia atau sebuah anugerah. Anugerah atau karunia itu apa sih? Pemberian gitu loh saudara. Nah kalau yang namanya pemberian, berarti semua orang itu diberi atau tidak? Tidak. Jadi ini bedanya Bapak Ibu Saudara sekalian antara speak in tongue atau bahasa lidah dan keselamatan. Tapi dua-duanya itu sama-sama apa itu? Anugerah atau pemberian. Cuman yang membedakan kalau keselamatan itu diberikan kepada semua orang, sedangkan yang namanya bahasa lidah itu karunia yang tidak diberikan kepada semua orang. Tidak semua orang mendapatkan karunia ini. Maka terus terang saudara, kalau ada orang yang mengajarkan atau membuat sekolah bahasa roh atau bahasa lidah, terus terang saya agak bingung saudara. Itu terus ngajarinnya piye? Ngajarinya bagaimana? Karena kalau bahasanya yang dipakai masih itu-itu saja, nanti saya akan mengajak saudara untuk melihat bahasa itu ternyata ada yang menyelidiki nuansanya penyesatan. Ngeri nuansanya penyembahan kepada setan saudara. Ya. Maka saya terus terang heran. Kok ada ya orang yang membuat sekolah bahasa roh? Saya terus terang heran gitu loh. Lah bahasa roh itu setahu saya karunia atau pemberian, itu anugerah. Bisa diminta tetapi belum tentu kita yang minta itu dikasih. Karunia bahasa lidah itu boleh diminta, saudara boleh minta. Tapi belum tentu saudara akan diberi. Nah mungkin sampai di sini ada di antara kita yang mengatakan, lah itu Pak, orang-orang yang di loteng Yerusalem, kok 3.000 orang itu bisa bahasa lidah semua? Berarti semua orang bisa dikasih karunia bahasa lidah dong. Tidak saudara, kita mesti ingat, yang ada di Yerusalem saat itu ada 2 kelompok orang. Ya kita mesti ingat, yang ada di Yerusalem saat itu ada 2 kelompok orang. Yang pertama kelompok orang yang ada di loteng Yerusalem, dan yang kedua kelompok orang yang ada di sekitar loteng Yerusalem. Sama atau tidak ini saudara? Tidak sama. Yang pertama yang ada di mana? Lotengnya Yerusalem. Yang kedua yang ada di sekitar loteng itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang dikasih karunia bahasa lidah waktu itu cuman orang-orang yang ada di loteng Yerusalem, yang jumlahnya sekitar 3.000 orang yang waktu itu mereka sedang kepenuhan Roh Kudus. Dan 3.000 orang yang sedang kepenuhan Roh Kudus ini sekaligus menggenapi Torah. Konsep atau pola Torah itu kembali terulang. Kalau tadi penghapusan dosa melalui darah terulang pada zamannya Yesus, darah Yesus juga menetes tepat di atas kaporet atau tutup pendamaian. Sekarang zaman Yesus juga menggenapi apa? Menggenapi zamannya Torah. Ketika 3.000 orang yang menunggu Mose sedang berada di Gunung Sinai, mereka tidak sabar. Mose kok tidak turun-turun, ini kenapa? Jangan-jangan Mose ini mati. Saudara, kita bikin saja Tuhan atau ilah yang akan memimpin perjalanan kita ke Kanaan. Akhirnya di situ mereka lolosi
semua perhiasan-perhiasan emas mereka. Mereka lepas itu anting-anting emas, kalung emas, gelang emas, cincin emas. Mereka lebur jadi satu dan mereka buat apa? Patung lembu tuangan dari emas. Di situ Bapak Yahweh murka. Begitu Bapak Yahweh murka, saat itu 3.000 orang Israel dibantai habis oleh Bapak Yahweh. Jumlahnya berapa? 3.000. Itu zaman Yesua sudah muncul atau belum? Belum. Tapi begitu Yesua muncul, digenapi 3.000 orang juga lahir baru di loteng Yerusalem. Jadi kalau kita perhatikan saudara, yang dikasih karunia bahasa lidah waktu itu cuman orang-orang yang ada di loteng Yerusalem yang jumlahnya sekitar 3.000 orang yang pada waktu itu sedang kepenuhan Roh Kudus. Jadi tidak semua orang dikasih karunia bahasa lidah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak semua orang itu dikasih karunia bahasa lidah. Saya pun sampai sekarang saya sudah minta, bukan tidak minta, gitu loh. Saya sudah minta, tapi kalau dikasih intens itu belum, saudara. Kalau sesekali dan itu sangat jarang sekali. Terus ada saudara kita juga yang namanya Pak Budi Mulyono. Itu juga beliau ini bahasa lidahnya itu baru akan keluar kalau dia betul-betul merasakan puji-pujian hari itu betul-betul rasanya ngangkat. Kalau enggak ngangkat, ya beliau sudah biasa saja. Tapi dari kesaksiannya, soalnya saya itu Pak, dia kan tanya begini, Pak, saya boleh enggak bahasa lidah di sini? Loh boleh, tidak ada yang melarang. Saya pun juga kepingin, tapi saya belum dikasih karunia itu secara intens. Jujur saya akui saudara. Nah saya boleh enggak Pak? Oh boleh, di sini tidak ada yang melarang. Kalau memang itu betul-betul dari Roh Kudus, jangan Bapak tahan. Bapak lepaskan saja. Roh Kudus mau bawa Bapak seperti apa pada saat ibadah, Bapak lepaskan saja. Ya, jangan ditahan. Pengen bicara seperti apa, sampaikan saja. Dan saya pernah mendengarkan, karena saya pas duduk di depan, beliau pas duduk di belakang saya persis. Beliau berbahasa lidah, itu tidak seperti orang sing siara lama-lama itu, enggak. Ya. Enggak seperti itu saudara. Ya, yang diucapkan itu teduh, tenang gitu loh. Artinya tidak membuat syak orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi dari sini saudara, kita bisa melihat bahwa tidak semua orang itu dikasih karunia bahasa lidah. Dan orang juga tidak bisa dipus atau diharuskan untuk bicara bahasa lidah. Tidak bisa. Ya, karena sekali lagi bahasa lidah itu apa? Karunia atau anugerah, pemberian gitu loh saudara. Jadi kalau ada orang yang suruh-suruh, ayo speak in tongue, ayo bahasa lidah supaya di rapture, saya katakan ini ngawur turnemen saudara. Ya. Kalau ada orang yang sekarang ini waktu-waktu ini mengatakan ayo speak in tongue, ayo bahasa lidah, itu keliru. Bahasa lidah kok disuruh-suruh? Tidak bisa, gitu loh. Ini seperti halnya apa? Zaman dulu ada KKR yang orang itu supaya kelihatan KKR-nya berhasil, kepalanya orang dijenggung-jenggung supaya jatuh, gitu loh. Supaya jatuh dalam roh, ngeblak. Loh saya kok tahu ya? Saya pernah dibegitukan, tapi karena saya ngerti saya lawan. Orang pengen geblak kok, maksud digeblak-geblaki. Kan bahaya, ya toh. Ya kalau belakangnya ada yang nerima. Lah kalau enggak, biasa kena jubin kayak apa coba? Malah gagal otak. Ya toh. Balik malah weng. Lah nanti pulang ke rumah ditanya keluarganya, kowe mangkat ketoke waras, balik kowe edan. Gitu loh. Loh ini betul saudara, ya. Dulu ada yang seperti itu. Jadi numpang tangan karena yang ditumpangi yang lainnya jatuh. Tidak tahu itu settingan atau bagaimana. Pokok ditumpangi mesti jatuh. Lah ada satu yang ditumpangi termasuk saya. Ditumpangi orang geblak-geblak disurung tak maju ke sisan. Ya toh?
saya lawan. Lah ya memang tidak kepingin geblak kok. Saya tidak merasakan ada lawatan yang bisa membuat saya terus kehilangan kesadaran dan masuk dalam hadirat Tuhan. Itu tidak ada. Saya tidak merasakan. Ya saya lawan. Gitu loh. Karena saya tidak mau. Modelnya ngikut-ngikut itu tidak mau, saudara. Ya, ngikut-ngikut bahasa roh, bahasa lidah supaya kelihatan ngeroh. Geledak supaya kelihatan ngeroh, geledak kok ben ketok ngeroh. Ini geledak apa gitu loh. Ya toh? Saya baru tahu nong geledak ben ketok ngeroh itu baru tahu, saudara. Orang-orang yang ada di loteng Yerusalem dulu, mereka bahasa lidahnya itu bukan karena disuruh. Ngerti saudara? Ya. Mereka bahasa lidahnya itu disuruh atau tidak? Tidak, bukan karena disuruh. Tapi mulut mereka itu dengan sendirinya berbahasa lidah memuliakan siapa? Bapa Yahweh. Dengan apa? Dengan bahasanya masing-masing. Atau dengan bahasa daerahnya masing-masing. Tapi orang lain yang bahasanya tidak sama itu bisa ngerti gitu loh. Kan tadi dikatakan apa? Ada kumpulan orang-orang Yahudi. Yang ketika orang-orang Yahudi itu bahasanya apa? Ibrani. Melihat orang Arab berbicara dengan temannya sesama Arab pakai bahasa Arab, yang sekarang kita sudah tahu pembicaraannya itu memuliakan siapa? Bapak Yahweh. Tapi orang Yahudi yang tidak bisa bahasa Arab itu ngerti. Gitu loh. Terus orang Yahudi ketika melihat orang Mesopotamia, orang Mesir, orang Kreta, orang Frigia, dan orang-orang lainnya yang berbicara dengan bahasa daerahnya masing-masing, orang Yahudi yang tidak bisa bahasa Mesir, bahasa Mesopotamia, bahasa Persia, itu ngerti. Mereka itu sedang ngomong apa itu ngerti, sekalipun mereka bicara dalam bahasa Mesir, dalam bahasa Persia, dan sebagainya, saudara. Gitu loh. Mereka ngerti. Karena apa? Pada waktu itu ada Ruach HaKodes yang memberikan karunia bahasa lidah itu. Jadi waktu itu saya bayangkan seperti ada mesin penterjemah otomatis yang dulu saya pernah tunjukkan videonya kepada saudara di tempat ini. Ya, jadi pada waktu itu ketika Roh Kudus dicurahkan, orang-orang berbahasa lidah dengan bahasanya masing-masing, dan orang yang tidak dari bahasa itu mereka bisa tahu. Saya bayangkan pada waktu itu seperti apa? Seperti ada apa? Mesin penterjemah otomatis, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga waktu itu orang Yahudi itu tahu orang Arab dan orang Mesir sedang ngomong apa. Demikian pula sebaliknya, orang Arab dan orang Mesir yang tidak bisa bahasa Ibrani bisa ngerti orang-orang Yahudi yang sedang ngomong-ngomong itu sedang berbicara apa. Orang Arab dan Mesir itu bisa tahu, saudara. Ya, saya dulu pernah tunjukkan videonya, tapi coba saya akan tunjukkan videonya sekali lagi supaya kita ngerti kira-kira yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan pada saat itu dan orang-orang berbahasa lidah itu seperti apa suasananya. Coba kita lihat bersama-sama, saudara. Konnichiwa, we are here in Harajuku, Tokyo. We are hangry. We don't know what to eat. So we're going to use Illy and ask Japanese locals what their favorite food is. And you're going to come along. Orang ini ceritanya sedang ke Jepang, dia pakai alat penterjemah otomatis yang dipegang itu. Can you write it down for us? So Vince and I have spent the day going around Tokyo. Jadi orangnya ngomong pakai bahasa Inggris, alatnya menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Kira-kira and we've got seperti heaps itu. of options, but we've actually narrowed it down to 3 specific ones. It's sashimi, ramen, and tempura. Yum! Now we've just got to figure out where are we going to go. Which one would you recommend? どっちがおすすめですか? あ、これ? ラーメン、刺身、天ぷら? 刺身。
Where's the best sashimi? 最高の刺身はどこですか？ Okay. Sashimi. Okay, let's go. Surprise me. びっくりさせてください。 Yes. Okay. Thank you. This is delicious. 美味しいです。ありがとう。 Ya. Nah, dari sini saudara, saya yakin kita bisa semakin mengerti bahwa bahasa lidah itu sebuah karunia atau anugerah. Kalau dalam video tadi saudara, mesin penterjemahnya itu berupa alat yang namanya ILI Translator. Tapi kalau dulu di loteng Yerusalem, mesin penterjemahnya itu siapa saudara? Ruach HaKodesh yang memberi karunia apa tadi? Bahasa lidah. Ya, jadi kalau dalam video tadi mesin penterjemahnya itu berupa alat yang namanya ILI Translator seperti ini. Ya, tapi kalau zamannya Roh Kudus di loteng Yerusalem pada saat dicurahkan, mesin penterjemahnya itu Roh Kudus sendiri. Gitu loh. Orang-orang dikasih karunia bahasa lidah. Jadi kalau bahasa lidah dipakai untuk menakut-nakuti orang, katanya kalau tidak bahasa lidah tidak akan dirapture, tidak diselamatkan. Saya katakan ini ngawur turnemen saudara. Ya, ini aturan dari mana gitu loh yang dia bikin itu. Tidak diselamatkan, tidak akan dirapture. Aduh. Kok ya ada saja gitu loh ya. Cara orang itu untuk mendoktrin seseorang. Tapi terus terang kalau saya kok tidak bisa saudara ya. Untuk mencari pengikut dengan cara-cara seperti itu, terus terang saya kok tidak berani. Dan saya tidak bisa melakukan seperti itu. Jangankan pakai cara-cara seperti itu, saudara ngerti? YouTube Kehilat kita sampai hari ini, saya tidak pernah mengatakan klik like, subrek, dan apa jenenge komen ya, tidak pernah saudara. Ya, saya tidak pernah ngomong klik like, subrek, komen ya, di-share ya, tidak pernah. Karena apa? Saya ngurumangsani. Ya kalau orang yang saya suruh like itu dia benar-benar like, benar-benar suka dengan pengajaran yang saya sampaikan. Ya toh? Tapi kalau orang itu ternyata tidak suka kan dia bisa ngomel. Koyo pengajarannya api-api wae, wong dikongkon nge-like. Ya toh? Orang disuruh suka. Dan saya juga tidak pernah pakai yang animasi itu. Like, diklik, terus apa? Lonceng, ting. Terus subrek, ting. Ya toh? Tidak pernah saudara saya pakai begitu. Karena saya ngerumangsani, belum tentu apa yang saya sampaikan itu disukai orang atau berkenan di hatinya orang. Tapi saya perhatikan ini orang cari follower kok begitu caranya gitu loh. Kenapa sih mesti pakai menakut-nakuti orang? Dengan mengatakan apa? Kalau tidak bahasa lidah, tidak akan dirapture, tidak akan diselamatkan. Hanya gara-gara berangkat dari pengalamannya. Yang saya dengar dari cerita orang, katanya dulu pada saat kerusuhan, dia nyegat bemo, tidak ada yang berhenti. Terus dia kesaksian, lalu di situ saya bahasa roh, tiba-tiba ada bemo atau ada apa yang berhenti, mau menolong saya. Katanya seperti itu saudara. Nah yang begini dijadikan dasar supaya orang melakukan apa? Bahasa lidah yang tidak bisa. Nanti ini akan seperti perjamuan kudus yang dikultuskan. Seolah-olah yang menolong apanya berarti? Bahasa lidahnya. Sing marai bemone teko bahasa lidah. Dengan kata lain, pas aku komat kamit, teko bemone. Lah ya orang kan bisa berpikir seperti itu. Betul saudara ya? Tapi sebetulnya yang menggerakkan driver bemo atau taksinya itu siapa? Ya Bapak Yahweh gitu loh yang menggerakkan supirnya supaya berhenti dan ngangkut orang itu untuk diselamatkan, dilarikan dari kerusuhan. Ya kan kalau saudara perhatikan
secara tidak sadar, orang ini sama seperti perjamuan kudus yang dikultuskan, seolah-olah perjamuan kudus yang menolong. Demikian pula dengan bahasa lidah, bahasa rohnya itu dikultuskan. Seolah-olah yang menolong dia saat itu bahasa rohnya atau bahasa lidahnya. Padahal bukan. Yang menggerakkan orang itu ya Ruh HaKodes. Tolong orang itu, gitu loh. Dia didorong supaya tergerak ketika dicegat mau berhenti. Karena kesaksiannya, menurut kesaksiannya, ketika nyegat transportasi umum tidak ada yang mau berhenti. Tapi setelah katanya bahasa roh ada transportasi yang berhenti seperti itu. Ya, tapi tanpa dia sadari, tanpa orang ini sadari, dia sudah mengkultuskan bahasa lidahnya. Bahwa bahasa lidahnya yang menolong saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi ini kalau saya renungkan ini ngawur turnamen gitu loh. Berani-beraninya mengatakan kalau tidak berbahasa lidah tidak akan dirapture, tidak akan diselamatkan. Sudah begitu bahasa lidahnya saya perhatikan dari dulu sampai sekarang. Itu sama. Kalau enggak sikiara laba-laba-laba, ya sikiara lama-lama-lama. Terus sikiara tata-tata-tata. Saya perhatikan seperti itu polanya. Loh ini benar. Kalau enggak sikiara laba-laba-laba, sikiara lama-lama-lama, sikiara tata-tata-tata-tata. Polanya itu saya perhatikan seperti itu. Dan kalau saudara juga mengucapkan pola bahasa lidah yang sama seperti ini, malam hari ini saya ingin memberitahu, saya ingin mengajak untuk saudara meletakkan hati saudara di posisi yang netral dulu. Saya ingin mengajak saudara merenungkan soal bahasa lidah atau yang orang sering sebut juga dengan bahasa roh yang selama ini diucapkan oleh orang Kristen dan juga diucapkan oleh orang-orang yang sudah percaya Bapa Yahweh. Saya ingin mengajak saudara merenungkan soal bahasa lidah ini dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu penyelidikan dengan kata-kata dari bahasa lidah yang rupanya ada yang menyelidiki. Dan kalau saya simpulkan bahasa lidah yang selama ini diucapkan oleh orang Kristen, termasuk orang yang sudah percaya Bapa Yahweh, rupanya di situ ada unsur penyesatannya. Tetapi sekali lagi, taruh hati saudara di posisi netral dulu. Pertanyaannya bagaimana coba? Kalau yang diselidiki orang tentang bahasa lidah atau bahasa roh yang sering diucapkan orang Kristen, bahkan oleh orang yang percaya Bapa Yahweh ini ternyata benar mantranya voodoo. Kalau penyelidikan ini benar, bukankah itu artinya selama ini orang tidak sedang berkomunikasi dengan Roh Kudus, tapi komunikasi sama siapa ini saudara? Sama setan. Ya. Di sini ada kata-kata sikiara laba-laba-laba, artinya Yesus Kristus tidak benar. Ya, artinya Yesus Kristus tidak benar ini, kalau ini jelas. Terus sikirama, horalama, sandaralaba, sandaralama, koroalama. Sikiara lama, dan seterusnya sampai nomor 100, apa ini? Hirayama, lama-lama. Wah ini sayangnya tidak jelas ya. Nah saya bacakan saudara. Bahasa apa ini? Saya coba tak delok ini gini. Enggak, itu soalnya sudah apa jenenge sudah enggak terang lagi gambarnya. Coba saya lihatnya ya. Nah, saya bacakan. Bahasa yang tertulis di atas adalah mantra yang diucapkan para dukun voodoo. Mantra adalah kalimat rahasia yang digunakan sebagai komunikasi untuk mengundang roh jahat. Jika mantra diucapkan secara tepat jika mantra diucapkan secara tepat oleh hamba iblis, maka iblis akan menggerakkan kuasanya untuk tercapainya maksud mantra itu. Di dalam mantra ini banyak terdapat nama roh jahat.
Salah satunya roh jahat yang bernama Yamo. Itu di nomor 68, 69, 78, 79. Nah ini 68. Hilayamo, Kirabayamo. Terus piro? 78, 79. Hikarayamo ya. Ini Hikarayamo, Horabayamo. Ternyata Yamo itu nama siapa mau? Setan. Ya kan, roh jahat yang namanya Yamo. Beberapa ciri mantra ialah pengucapan pada akhir suku kata yang diulang-ulang secara berturut-turut. Misalnya, perhatikan ini. Ini yang sering dikatakan, diucapkan ya kalau orang sedang bahasa roh. Sakaratatatatatatata, sikaratatatatatatata, sianananananana, sididididididi, sakalalalalala, sikaralapapapapapapa, siaralapapapapapa. Pengucapan pada akhir kata yang diulang-ulang secara berturut-turut. Bayangkan saudara, bagaimana coba kalau penyelidikan ini ternyata memang benar. Bahwa ternyata bahasa lidah atau bahasa roh yang sering diucapkan orang Kristen, bahkan oleh orang yang percaya Bapak Yahweh ini ternyata bagaimana kalau benar ini semua mantranya voodoo. Kalau saya sih ada percayanya. Ini bukan bahasa lidah untuk berkomunikasi dengan Ruach HaKodes. Saya ada percayanya saudara. Ya. Nah kalau penyelidikan ini benar, bukankah itu artinya selama ini orang tidak berkomunikasi dengan Roh Kudus, tapi tanpa mereka sadari mereka sedang komunikasi sama siapa? Setan. Yang satu diantaranya setannya namanya siapa tadi? Yamo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi selidiki dulu. Jangan asal bahasa roh atau bahasa lidah. Hanya supaya kelihatan apa? Ngeroh gitu loh. Ya, hanya supaya kelihatan ngeroh. Supaya kelihatan rohani orangnya. Sekarang pertanyaannya, kalau yang saudara lihat ini ternyata memang benar, itu mantranya voodoo, coba saudara renungkan, bagaimana coba? Ya. Kalau ini benar, kan orang itu bukannya kelihatan rohani, tapi malah kelihatan apa saudara? Setani. Lah ya benar tak? Orang pikirnya mau kelihatan rohani, sirah kata-kata, sirah lama-lama, ternyata itu tidak membuat dia kelihatan rohani, tapi justru kelihatan setani. Gitu loh. Lah ya nek ndak rohani berarti apa? Ya setani. Karena ternyata yang dia ucapkan itu ternyata mantranya voodoo. Ya jadi kalau memang tidak dikasih karunia bahasa lidah, ya tidak usah bikin bahasa lidah sendiri. Ya kalau tidak dikasih karunia bahasa lidah, tidak usah bahasa lidah. Dan orang tidak akan menganggap kok. Ya, saya dari dulu itu saudara ya, tidak pernah tertarik untuk tiru-tiru orang siara lama-lama itu tidak pernah saudara. Siara lama-lama itu tidak pernah tertarik. Hanya supaya kelihatan ngeroh itu tidak pernah. Terus saya juga tidak pernah tertarik ikut-ikutan orang ngomong apa. Tuhan ngomong sama saya. Tahu enggak saudara, kemarin saya habis diajak naik ke surga. Saya enggak pernah tertarik untuk begitu-begituan. Ya, bahkan saya cross-check sama Pak Lukas. Pernah enggak Pak? Orang pernah. Lah kok kayak sering men. Gitu loh. Kok orang itu sering sekali. Tuhan ngomong, Roh Kudus ngomong gitu loh. Tapi apa yang diomongkan bertentangan dengan kitab suci. Lah ini terus yang ngomong roh sopo? Roh Kudus apa rokok kudus? Gitu loh. Jadi kalau memang tidak dikasih karunia bahasa lidah, ya tidak usah bahasa lidah. Dan tidak usah juga bikin-bikin bahasa lidah sendiri. Toh kita kan juga bisa bermazmur. Pakai apa saudara? Pakai kata-kata dari puji-pujian yang kita nyanyikan. Kan bisa. Betul saudara ya? Caranya bagaimana? Kita tinggal ambil liriknya terus kita mazmurkan. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Enggak perlu sikiara lama-lama, sikiara lapa-lapa, ben ketok ngeroh. Enggak perlu. Sekarang saya mau tanya sekali lagi. Kalau memang benar ini ternyata mantranya voodoo,
Tiwas saudara, haleluya, sikira lapa, sikira lama. Piye jajal, pujilah Yahweh juga pujilah siapa itu? Yamo. Loh ya benar apa enggak? Ya kan ketika orang mengatakan haleluya, haleluya, sikira lapa, sikira lama, sikara tata, siki di, sialalalala. Ya. Terus joget. Malah api ya. Nek sialalalala, lili malah api kayak Ivan kemarin ya toh. Jangan-jangan Ivan Basaro kemarin itu ya. Waktu nyanyi apa itu lagu apa kemarin? Sialalalala. Wah, aku kudu mbok selidiki ku Ivan ya. Ya, besok Basaro lagi. Coba saudara renungkan, mereka tiwas ngomong haleluya disambung sikiara laba. Sikiara lama. Ternyata mereka tidak hanya memuji Bapak Yahweh, tapi juga memuji siapa itu? Si Yamo, si setan roh jahat. Apa enggak mengerikan itu saudara? Dan itu semua terjadi mereka ucapkan tanpa mereka sadari. Bayangkan saudara. Ya, inilah yang saya sebut penyesatan yang dibuat setan. Itu selalu 11-12. Yang saya sebut dengan beti atau beda tipis. Karena kalau dibikin bedanya banyak, orang ngerti ini bukan dari Tuhan. Tapi dibikin beda tipis supaya orang anggapnya itu dari siapa? Dari Roh Kudus, dari Tuhan gitu loh saudara ya. Jadi kalau kita tidak dikasih karunia bahasa roh ya tidak usah berbahasa roh atau bahasa lidah. Kalau kita mau bermazmur, kan kita bisa pakai kata-kata dari pujian yang kita naikkan. Tinggal kita ambil liriknya, terus kita mazmurkan. Katakanlah misalkan lagu apa? Misalkan pemimpin pujiannya mau mengajak kita menyanyikan satu lagu. Lalu sama operator komputer ini sudah dipasang slide puji-pujiannya, kata-katanya di depan ini. Misalkan pemimpin pujian itu mau mengajak kita menaikkan pujian, apa katakanlah, ku cari wajahmu. Kita kan mesti sudah ngerti ya, refrennya berarti apa? Refrennya apa? Ku cari wajahmu. Sungguh indah kau Yahweh. Kita kan bisa ambil refrennya. Sungguh indah kau Yahweh. Sungguh indah kau Yesua. Bisa enggak saudara kira-kira? Kita katakan, Yesua, ani ohevota. Yesua, aku cinta engkau. Bisa enggak kira-kira seperti ini? Bisa. Dan ini kan malah lebih jelas. Kenapa kok saya katakan ini lebih jelas? Karena kita ngerti bahasanya dan kita juga ngerti artinya, gitu loh, ya toh. Ini kan malah lebih enak karena kita ngerti bahasanya dan kita ngerti artinya. Kita katakan juga tadi apa dalam bahasa Ibrani? Yesua ani ohev otha, yang artinya apa? Yesua, aku cinta engkau. Dan juga saudara perhatikan baik-baik, sebetulnya kalau kita pakai bahasa akar iman kita sendiri, yaitu bahasa Ibrani untuk bermazmur, saya bisa pastikan chemistry atau perasaan yang kita bangun dengan Ruach HaKodes itu justru akan lebih klik, saudara. Amin. Kalau kita pakai bahasa akar iman kita sendiri, yaitu bahasa Ibrani tadi, kita katakan supaya tidak biasa, kalau yang biasa itu kan paling bahasa Inggris. Yesua, I love you. Yesua, aku cinta engkau. Supaya tidak biasa, kita mau pakai bahasa Ibrani bisa enggak? Bisa. Caranya kita mengucapkan apa tadi? Yesua, ani ohev, otha. Gitu loh. Nah, kalau kita pakai bahasa akar iman kita sendiri, yaitu bahasa Ibrani, saudara boleh buktikan mazmur saudara, chemistry-nya atau perasaan yang kita bangun dengan Roh Kudus itu justru akan lebih klik, lebih dapat dan lebih nyambung ketimbang kita pakai bahasa-bahasa yang kita sendiri tidak tahu artinya. Gitu loh. Sehingga ketika kita tidak tahu artinya, ternyata
bahasa itu mantranya voodoo. Bagaimana coba? Ya. Sekarang saya mau tanya deh, ya, sama orang yang mengajarkan speak in tongue atau bahasa lidah supaya di rapture. Barangkali yang tidak tahu saya, saudara ya. Barangkali yang tidak tahu cuman saya. Coba saya mau tanya, artinya sikiara laba-laba dan sikiara lama-lama itu artinya apa? Coba saya tanya. Ya. Nah, tidak tahu, saudara. Saya yakin tidak tahu, gitu loh. Cuman pertanyaannya, kalau tidak tahu, kenapa diucapkan? Nah, kalau tidak tahu tapi tetap diucapkan sikiara tata, sikiara lama-lama, sikiara laba-laba. Kalau tidak tahu artinya itu tapi tetap diucapkan, pertanyaan saya, terus ini sedang komunikasi sama siapa? Gitu loh. Dia mengucapkan itu, tapi ketika ditanya sikiara laba-laba, sikiara lama-lama, itu artinya apa? Saya yakin dia tidak tahu. Boleh kita taruhan, saya yakin dia tidak tahu. Tapi kenapa ketika dia tidak tahu, kata-kata itu diucapkan? Terus saya mau tanya begini, kalau tetap dipaksa diucapkan, saya hanya mau tanya, terus itu komunikasi sama siapa? Sama roh siapa kalau begitu? Ya kan? Bukankah seharusnya yang namanya komunikasi itu tahu apa yang dikomunikasikan dan tahu maksud komunikasinya? Ini loh yang namanya communication ini. Ini orang-orang yang sedang berkomunikasi ini. Orang ini ketika menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kalau kita perhatikan raut mukanya, itu orangnya bisa, kira-kira orangnya bisa paham dengan penjelasannya orang ini. Karena apa? Ketika orang ini mengkomunikasikan ide atau gagasannya, dia tahu apa yang sedang dia komunikasikan dan tahu maksud komunikasinya. Demikian pula dengan orang yang diajak komunikasi ini tahu maksud komunikasinya itu apa. Karena apa? Isinya communication itu harusnya ini. What, where, when, how, why, who. Artinya kalau memenuhi 6 hal ini, what, where, when, how, why, who, itu artinya dia tahu apa yang dia komunikasikan dan tahu maksud komunikasinya. Nah, kalau cuma ngomong sikiara laba-laba, sikiara lama-lama, tapi tidak tahu artinya, semua orang bisa. Farisnya dundang mrene iso. Ya toh? Lo kan enggak percaya panggil. Ngomong, Riz. Kan bisa nanti. Ya toh? Pertanyaannya, apakah Faris kepenuhan Roh Kudus? Ya tidak. Ya, jadi kalau cuma ngomong sikiara laba-laba, sikiara lama-lama, tapi tidak tahu artinya, semua orang itu bisa. Cuman masalahnya komunikasi macam apa ini? Kalau yang diucapkan saja tidak tahu artinya. Ya, maka saya tanya sama yang ngajar speak in tongue atau bahasa lidah supaya di rapture. Katanya, satu di antara syarat supaya orang bisa diangkat atau di rapture itu harus bahasa roh, harus speak in tongue atau bahasa lidah. Tapi coba saya mau tanya, artinya sikiara laba-laba dan sikiara lama-lama itu artinya apa? Coba saya mau tanya, gitu loh. Saya yakin dia tidak akan tahu, saudara. Ya. Tetapi ini saya kasih jawaban ya. Barangkali nanti ditanya orang, ditanya, Pak, Bu, artinya sikiara laba-laba dan sikiara lama-lama itu apa? Nah, kalau sudah sekelas Nabi ditanya, enggak tahu kan malu, saudara. Ya, ini tak kasih jawaban. Nanti kalau ditanya enggak bisa jawab, jawab saja, hanya saya dan Roh Kudus yang tahu. Saya jamin itu jawaban aman. Ya, aman wis mesti. Pokok nek nyebut Roh Kudus itu mesti aman. Betul enggak, saudara, kira-kira? Ya, pokok mesti aman. Jawab saja begitu. Artinya yang tahu hanya saya dan Roh Kudus. Wis itu jawaban paling aman. Tidak akan diusik orang lagi. Oh, yang tahu cuma dia sama Roh Kudus. Ya wis. Ya toh. Saya sebut itu jawaban aman, saudara. Di dalam kitab Korintus, saudara, Rabi Syaul saja itu memberitahu, kalau ada orang yang berbahasa lidah,
orang yang berbahasa lidah itu seharusnya tahu artinya bahasa lidah yang dia ucapkan. Maka saya tanya sekali lagi, sama orang yang berbahasa lidah, yang pernah saya dengar berkali-kali mengucapkan sikiara laba-laba, sikiara lama-lama, dan kawan-kawannya, termasuk sikiara tara-tata-tata. Saya mau tanya, artinya apa, Pak dan Bu? Soalnya Rabi Syaul saja memberitahu loh. Ketika ada orang yang berbahasa lidah, orang itu harus tahu artinya bahasa lidah yang dia ucapkan. Coba kita baca. Alef Korintim atau 1 Korintus 14 ayat yang kelima. 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Saudara perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan, dan aku ingin kamu semua berbicara dengan bahasa lidah. Nah, ini sampai di sini dulu saudara. Saya akan luruskan terjemahan ini ternyata keliru. Di situ dikatakan dan aku ingin. Aku itu siapa di situ? Rabi Syaul. Seolah-olah kalau ada kalimat aku ingin itu Rabi Syaul yang kepingin orang-orang itu bahasa lidah kabeh. Gitu loh, paham saudara ya? Tapi ternyata ayat ini terjemahnya keliru. Yang benar, dan semoga kamu semua berbahasa lidah. Jadi yang benar itu semoga. Jadi hanya harapannya Rabi Syaul. Bukan nge-push orang atau mengharuskan orang untuk bahasa lidah. Dan semoga kamu semua berbicara dengan bahasa lidah. Tetapi terlebih lagi, agar kamu dapat bernubuat. Perhatikan. Sebab yang bernubuat itu lebih besar daripada yang berbicara dengan bahasa lidah. Terkecuali di samping itu dia dapat menafsirkan atau dapat mengartikannya. Sehingga jemaat yang mendengarkan dapat menerima apa itu? Peneguhan. Jadi kalau jemaat yang mendengarkan terus misalkan bahasa lidahnya seperti tadi, sikiara lama-lama itu ditanya, ya kudu ngerti. Artinya sikiara lama-lama itu apa? Gitu loh. Padahal yang pertama tadi, sikiara laba-laba itu artinya apa? Yesus Kristus tidak benar. Kalau Yesus Kristusnya kita ganti Yeshua HaMasyiah, ini kan sama saja mengatakan Yeshua HaMasyiah apa? Tidak benar. Bayangkan. Dan itu dia ucapkan tanpa dia sadari. Ya, maka kalau ditanya ya mesti ngerti. Jangan mengelak, yang tahu hanya saya dan Roh Kudus. Oh, lah nek kuwi yo kabeh wong iso. Gitu loh. Ya semua orang bisa mengatakan seperti itu. Karena itu jawaban paling aman. Karena kalau orang sudah menyebut Roh Kudus, tidak akan ada orang yang mengusik saudara. Ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Dan semoga kamu semua berbicara dengan bahasa lidah. Tetapi terlebih lagi agar kamu dapat bernubuat. Sebab yang bernubuat itu lebih besar daripada yang berbicara dengan bahasa lidah. Terkecuali di samping itu dia yang berbahasa lidah. Kira-kira seperti itu ya. Kalau saya bahasakan dengan bahasa bebas. Bisa menafsirkan apa yang dia katakan bahasa lidah yang dia ucapkan gitu loh. Misalkan dia mengucapkan bahasa lidahnya sikiara laba-laba, bisa menafsirkan atau mengartikan. Sehingga jemaat yang mendengarkan kata-kata sikiara lama-lama itu ngerti artinya apa dan jemaat mendapatkan peneguhan. Tapi kalau ternyata artinya itu satu penyesatan, kira-kira jemaat yang akan mendengarkan itu mendapatkan kekuatan dan peneguhan atau tidak saudara? Tidak akan. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau yang berbahasa lidah itu tidak tahu artinya, ya tidak usah berbahasa lidah. Ya. Jadi dengan kata lain, Rabi Syaul di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 5 ini sedang memberitahu, kalau yang berbahasa lidah itu tidak ngerti artinya, karena dikatakan apa tadi? Kecuali di samping itu dia dapat menafsirkan atau mengartikan. Ini dengan kata lain, Rabi Syaul itu sedang memberitahu, kalau yang berbahasa lidah itu tidak tahu artinya, ya jangan berbahasa lidah. Apalagi dipakai untuk nakut-nakutin orang. Kalau tidak bahasa lidah tidak direcer. Dan jangan juga
bahasa lidah itu dikait-kaitkan dengan keselamatan. Karena bahasa lidah itu tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jadi ini yang kedua yang tidak perlu kita takuti. Tidak usah kita itu takut tidak di rapture karena kita tidak speak in tongue atau tidak berbahasa lidah. Kemudian yang ketiga, jangan takut tidak di rapture atau tidak diangkat atau tidak diselamatkan nantinya. Kalau tidak mengikuti atau tidak tergabung dalam kelompok pelayanan mereka atau dalam kelompok pelayanan tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga mendapatkan satu informasi yang katanya kalau kita tidak bergabung dengan mereka, katanya kita tidak akan diselamatkan. Katanya kita tidak akan di-rapture. Dan saya juga mendengar begini saudara, karena waktu-waktu ini sudah banyak orang-orang yang tadinya mengikuti pengajaran mereka yang tersadar akan kelirunya pengajaran mereka. Dan kemudian orang-orang itu keluar dari kelompok pelayanan mereka. Saya juga mendapatkan informasi melalui WhatsApp. Katanya orang-orang yang keluar dari kelompok mereka itu juga tidak akan di-rapture. Nah, mereka mengatakan seperti ini. Ini karena apa? Karena menurut mereka, katanya kelompok pelayanan mereka itu dermaga keselamatan yang terakhir. Itu yang pertama yang mereka katakan. Mereka mengatakan kalau tidak ikut dalam kelompok pelayanan kami, maka tidak akan di-rapture. Karena apa? Yang pertama, kelompok pelayanan kami ini dermaga keselamatan yang terakhir. Lalu mereka juga mengatakan begitu karena mereka menganggap kelompok pelayanan mereka itu bahtera Nuh yang kedua. Orang yang tidak masuk dalam bahtera pelayanan mereka katanya akan ketinggalan rapture, saudara. Nah, kira-kira seperti itu informasinya. Tetapi di sini saya katakan boleh-boleh saja mereka mengatakan seperti itu. Tetapi sekali lagi, kita sudah dikasih hikmat oleh Bapak Yahweh. Dan dengan hikmat itu saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat, betulkah Yesua itu hanya taruh pelayanan mereka sebagai bahtera Nuh yang kedua? Dan yang kedua pertanyaan saya, betulkah Yesua itu hanya taruh pelayanan mereka sebagai dermaga keselamatan terakhir yang kelak akan mengangkat orang-orang yang akan diselamatkan Yesua? Ini pertanyaan saya. Yang pertama, betulkah Yesua itu memang taruh kelompok pelayanan mereka itu bahtera Nuh yang kedua? Yang kedua pertanyaan saya, betulkah kelompok pelayanan mereka itu dermaga keselamatan yang terakhir? Ini pertanyaan saya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saudara, coba mari kita bersama-sama membaca ayatnya sebagai dasar jawabannya. Kita coba baca ayatnya. Di situ saudara buka kitab Matius pasal ke-24, ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Di situ dikatakan, perhatikan baik-baik. Maka jika seseorang berkata kepadamu, lihat, Hamasyah ada di sini atau di sini, janganlah kamu apa itu? Percaya. Disuruh percaya atau tidak? Halo? Tidak. Janganlah percaya. Sebab Hamasyah palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan, lagi-lagi nabi palsu. Dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Lihatlah, aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya. Perhatikan kata-kata ini. Lihatlah, aku Yesus sudah mengatakan kepadamu sebelumnya. Kalau dikatakan sebelumnya itu berarti jauh sebelum nabi palsu atau Hamasyah palsu itu muncul. Oleh karena itu, apabila mereka mengatakan kepadamu, perhatikan, lihat dia Yesus ada di padang gurun, janganlah keluar. Lihat ada di dalam kamar, janganlah
percaya, sebab sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia akan terjadi. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan saya tadi, yang saya tanyakan, betulkah kelompok pelayanan mereka itu memang betul-betul Tuhan taruh atau Yesua taruh sebagai bahtera Nuh yang kedua dan sebagai dermaga keselamatan yang terakhir? Coba saudara perhatikan ayat yang ke-23 tadi. Pada kalimat, maka jika seseorang berkata kepadamu, lihat Hamasyah ada di sini atau di sini, apa ini? Janganlah kamu percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sekali lagi di ayat 23 tadi dikatakan, maka jika seseorang berkata kepadamu, lihat siapa ini? Hamasyah ada di sini atau di sini, janganlah kamu percaya. Untuk menjawab pertanyaan saya tadi, saya ingin bertanya dulu, Hamasyah itu artinya apa, saudara? Hamasyah artinya apa? Hamasyah itu artinya tempat keselamatan itu. Dari mana arti ini? Dari kata dari kata Hamasyah ini H itu artinya itu. Dan Masyah artinya adalah tempat keselamatan. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau arti tempat keselamatan ini dikaitkan dengan klaim mereka, bahwa kelompok pelayanan mereka katanya dermaga keselamatan terakhir, atau bahteranya Noah yang kedua, di situ oleh Yesua, kalau ada orang-orang yang ngeklaim seperti ini, bahwa kelompok pelayananku itu dermaga keselamatan yang terakhir, dan bahtera Nuh yang terakhir, atau bahtera Nuh yang kedua, sama Yesua kita itu disuruh percaya atau tidak, saudara? Di situ oleh Yesua kita disuruh tidak percaya. Buktinya ada kata apa itu? Janganlah kamu percaya. Ketika mereka mengatakan kelompok pelayanan kami, asal kamu tahu, asal kalian tahu, itu dermaga keselamatan yang terakhir. Ada kata-kata apa tadi? Dermaga keselamatan. Dan kelompok pelayanan kami itu bahtera Nuh. Yang ketika mereka mengatakan kelompok pelayanan kami itu dermaga keselamatan yang terakhir dan bahtera Nuh, yang artinya di situ mereka sedang mengatakan kelompok pelayanan mereka itu tempat keselamatan, oleh Yesua kita disuruh percaya atau tidak ini? Tidak. Dikatakan di situ janganlah kamu percaya. Ini yang ngomong bukan saya loh ya. Tapi Yesua nanti ngamuknya jangan sama saya. Ya, nanti ngamuk sama saya lagi. Ini saya cuma nyomot apa yang dikatakan Yesua saya sampaikan. Jadi dengan kata lain saudara, Yesua itu sedang memberitahu, kalau ada orang yang ngeklaim tempat keselamatan itu lewat mereka, maka kita yang mendengar klaim itu jangan percaya. Jadi dengan kata lain Yesua itu sedang ngomong seperti itu, gitu loh. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu Saudara paham? Haleluya. Ya, jadi dengan kata lain Yesua itu sedang ngomong seperti itu. Kalau ada orang yang ngeklaim, kelompok pelayanan yang ngeklaim bahwa tempat keselamatan itu lewat kelompok pelayanan mereka, kita disuruh jangan percaya. Karena apa? Karena Yesus sudah memberitahu kedatangannya untuk mengangkat kita suatu hari nanti tidak dipusatkan di satu tempat yang tidak semua orang bisa melihat kedatangannya. Ya. Kenapa kok Yesus mengatakan kalau ada orang yang ngeklaim bahwa kelompok pelayananku itu tempat keselamatannya, kamu tidak ikut kelompok pelayananku, ketinggalan gue, mesti orang di rapture. Kenapa kita tidak boleh percaya saudara? Karena Yesus ini loh sudah memberitahu kedatangannya untuk mengangkat kita suatu hari nanti tidak dipusatkan di satu tempat saja yang tidak semua orang bisa melihat kedatangannya.
Tapi ketika Yesua datang nanti, semua orang dari seluruh penjuru dunia bisa melihat kedatangannya. Buktinya apa? Buktinya di ayat yang ke-27. Perhatikan ayat 27. Di situ dikatakan, sebab sebagaimana kilat memancar dari timur dan bersinar sampai kemana ini? Sampai ke barat. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat ini saudara, ini sebetulnya sedang menunjukkan dua hal. Ya, ayat ini, ayat 27 ini sebetulnya sedang menunjukkan dua hal. Yang pertama, ayat ini sebetulnya sedang menunjukkan soal bentuk bumi yang aslinya itu datar. Sehingga karena bentuknya datar, cahaya kilat yang memancar dari timur itu bisa memancar sampai kemana itu? Sampai ke barat. Kilatan cahayanya itu akan kelihatan sampai ke barat. Tapi kalau buminya bentuknya tidak datar alias bulat, begitu kilatnya memancar dari timur, yang barat bisa kelihatan tidak saudara? Tidak bisa. Jadi ayat ini sebetulnya sedang memberitahu kita dua hal. Yang pertama, bentuk bumi itu aslinya datar. Gitu loh. Bukan bulat, bukan juga lontong. Terus buktinya yang lain apa? Bumi itu sebetulnya bentuknya yang benar datar. Kalau saudara ingat kisahnya Yehosua ketika menghentikan matahari dan bulan. Hai matahari, berhentilah di Ayalon atau di mana itu. Dan bulan berhentilah di mana, saya lupa itu ya. Perhatikan yang diberhentikan apanya? Matahari dan bulannya atau buminya? Saya tanya. Matahari dan bulannya. Kalau konsep bumi bulat, yang berputar apanya? Buminya. Tapi kalau bumi datar, yang berputar apanya tadi? Matahari dan bulannya. Maka dihentikan sama siapa? Yehosua, hai matahari dan bulan berhentilah di Ayalon dan sebagainya dan seterusnya. Ini menunjukkan kalau bumi kita itu sebetulnya bentuknya bukan bulat tapi datar. Tapi kalau buminya tidak datar, kilatan cahaya dari timur yang sebagai gambaran kedatangan anak manusia itu tidak akan kelihatan. Misalkan ini saya gambarkan begini, Yesua datang di sini saudara. Ya kan? Kalau ini bulat, di sini ada belenduan begini, bulat-bulat itu seperti bola. Yang di sini bisa kelihatan Yesua enggak saudara? Tidak bisa. Yang di sini bisa kelihatan enggak? Tidak. Demikian pula yang di sini tidak bisa kelihatan. Tapi kalau bentuknya seperti ini, Yesua berdiri di satu tempat, katakanlah ini timur, yang disebut kilat memancar dari timur dan bersinar dari timur sampai ke barat ini. Demikian pula lah kedatangan anak manusia itu akan terjadi. Jadi yang pertama, ayat ini sedang memberitahu dua hal. Yang pertama memberitahu kita tentang bentuk bumi. Kemudian yang kedua, ayat ini sedang memberitahu kita bahwa semua orang yang digembalakan oleh siapapun gembalanya, asalkan gembalanya itu membawa domba-dombanya percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, gembalanya mengajarkan domba-dombanya untuk mencintai dan melakukan Torah. Dan gembalanya juga mengajarkan pola kehidupan jemaatnya seperti pola kehidupan kitab Roma 8 ayat pertama. Yaitu kehidupan yang seturut dengan pola roh, bukan pola kedagingan manusia kita. Maka dimanapun jiwa-jiwa itu digembalakan, jiwa-jiwa itu pasti akan dirapture atau diselamatkan ketika Yesua datang, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi kedatangan Yesua itu tidak dipusatkan di satu tempat, gitu loh. Nek cuman dipusatkan di Amerika, lah terus kita yang ada di Indonesia kele-kele gitu, ya toh, keter, cuman ngowoh nonton yang diangkat mung orang yang di Amerika. Apakah Yesus akan seperti itu saudara kira-kira? Tidak. Ini sebetulnya sedang memberitahu kita yang kedua.
bahwa siapapun domba-dombanya yang digembalakan oleh siapapun dimanapun, asal yang pertama gembalanya itu bawa domba-dombanya untuk percaya hanya kepada Bapak Yahweh dan Yesua, jadi pelaku Torah dan hidupnya seperti Roma 8 ayat yang pertama, maka dimanapun domba-domba itu digembalakan, termasuk digembalakan di Amerika, maka domba-domba itu akan juga ikut di apa? Rapture atau diangkat, saudara-saudara sekalian, ketika Yesua datang. Termasuk yang di Amerika saya percaya juga akan diselamatkan. Asal yang di Amerika jangan bikin syarat keselamatan sendiri. Gitu loh ya. Yang di Amerika jangan bikin syarat keselamatan kalau mau di rapture mesti perjamuan tiap hari. Kalau mau di rapture mesti speak in tongue. Kalau di rapture mesti gabung dengan kelompok mereka. Itu namanya bikin syarat keselamatan sendiri. Saya tetap percaya. Ya, saya tidak terus mengatakan orang ning Amerika ning nggone Rinjani. Saya tidak mau mengatakan begitu juga. Ya toh. Saya tidak mau jadi seperti mereka, saudara. Nek ngarani apa ki jenenge? Posesif, ya toh. Harus ikut mereka biar selamat. Saya tidak mau mengatakan seperti itu. Bahkan sampai detik ini, saya tidak pernah sekalipun melarang jemaat Tuhan di tempat ini nonton pengajaran mereka. Tidak pernah saya larang. Ya, tidak pernah saya dan Pak Lukas tidak pernah melarang. Paling banter saya hanya akan mengatakan apa? Ketika ada jemaat yang mulai resah, mulai tidak cocok, ini kok kitabnya yang dipakai bukan Ibrani, tapi kitab IMB, kitab ini itu. Kok pengajarannya begini? Saya hanya mengatakan apa, saudara? Ya sudah, kalau sudah tidak sejahtera, tidak usah diikuti lagi. Tapi apakah pernah saya ngomong secara khusus, saudara, saya gembalamu difitnah loh, kowe rasa nonton? Pernah begitu? Tidak, saudara. Saya biarkan nontonan. Wong kuota-kuotamu sendiri, ya toh? Handphonemu sendiri. Hak saya melarang itu apa? Memangnya kalau saya larang tidak bisa mumpet-mumpet di belakang saya? Bisa. Jadi tidak perlu, saudara, karena yang seperti itu akan menguras energi. Maka saya tidak mau melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi termasuk saya juga tidak mau memonopoli keselamatan dengan pengertian saya sendiri, dengan ego saya sendiri. Kalau kamu tidak gabung sama Kehilat Alefto dan Kehilat Mawar Syoron, pasti ora di rapture. Ya, kalau saya mau ngomong gitu, bisa tidak kira-kira, saudara? Bisa. Tapi apakah saya mengatakan seperti itu seperti mereka? Tidak. Kalau kamu tidak gabung dengan kelompok kami, keluar dari kelompok kami, kamu tidak akan di rapture. Buat saya itu cara-cara kuno. Orang untuk mencari follower itu cara-cara kuno, ya kan? Cara orang-orang zaman dulu, saudara, ketika mencari pengikut itu kan caranya seperti itu. Ya, tetapi kalau sekarang itu tidak, cara seperti itu kuno dan ketinggalan. Karena sekarang ini zamannya adu gagasan, adu ide gitu loh. Ya, supaya orang tertarik itu bagaimana? Pakai ide, pakai gagasan, bukan malah takut-takuti. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah 3 hal yang tidak perlu kita takutkan. Yang pertama, kita tidak perlu takut tidak di rapture kalau tidak perjamuan setiap hari. Kita tidak perlu takut tidak di rapture kalau tidak berbahasa lidah. Dan kita juga tidak perlu takut tidak di rapture kalau tidak ada di dalam kelompok pelayanan mereka. Karena apa? Saya mengatakan kita tidak perlu takut, saudara. Karena yang menetapkan syarat keselamatan dan yang menjamin soal keselamatan kita itu bukan manusia, saudara-saudara sekalian ya. Yang menetapkan syarat keselamatan dan yang menjamin soal keselamatan saudara dan saya itu bukan manusia. Bukan juga nabi-nabi yang menjamin soal keselamatan kita. Tapi yang menjamin keselamatan saudara dan saya, namanya adalah Yeshua HaMashiach. Amin. Itulah yang menjamin keselamatan kita.
Nah, kalau kita sudah ngerti yang menjamin keselamatan kita itu cuman Yesua, perlu enggak kita takut dengan omongan-omongan ini tadi, saudara? Tidak perlu takut. Tidak, 3 omongan itu tidak usah kita gubris. Kalau masih digaungkan, masih disounding, tidak usah kita gubris. Karena sekali lagi, yang menjamin keselamatan saudara dan saya bukan manusia. Mereka hanya manusia biasa. Tetapi yang menjamin keselamatan kita, namanya adalah Yeshua HaMasyiah. Yang arti nama dan gelarnya adalah Yeshua tempat keselamatan. Itu karena kita percaya kepada Yeshua HaMasyiah. Itu artinya kita sedang memasukkan hidup kita ke dalam tempat keselamatan. Maka saya percaya karena kita sudah ada di dalam tempat keselamatan itu, saya percaya kita pasti diselamatkan. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akhiri firman pada malam hari ini.